Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi pada Renungan Harian AKBP Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi. Untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, tanggal 1 Desember 2023, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk setiap pelawatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh bangkit dari tempat tidur kami. Saat ini ya Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang mendiami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Yesaya pasal 45 ayat 5. Yesaya pasal 45 ayat 5. Saya akan membacakannya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sekali lagi saya bacakan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan hanya ada dari Allah. Sejak dulu hingga selama-lamanya, tidak berkesudahan dan kekal. Tuhan memberikan keselamatan kepada umatnya bangsa Israel yang berada dalam pembuangan atau pengasingan di Babel selama hampir 50 sampai 70 tahun lamanya. Selama dalam pembuangan itu bangsa Israel kehilangan harapan karena rumah tempat ibadah mereka dihancurkan rata dengan tanah. Para pemimpin-pemimpin dijadikan budak dan mereka hidup sebagai orang asing di tanah yang bukan milik mereka. Pembuangan bangsa Israel ke Babel ini juga bukan terjadi hanya sekali, melainkan sampai 3 kali. Sehingga inilah yang membuat bangsa Israel hampir putus asa. Mereka berada di dalam kekelaman dan seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar. Mereka berada pada sampai di jalan yang buntu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah sendiri? Apakah Allah memang benar-benar meninggalkan bangsa Israel, meninggalkan umat pilihannya, dan terus berada di dalam pembuangan di Babel? Justru melalui peristiwa itu yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat pilihannya berada di tempat pengasingan di Babel.
Allah justru memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dengan memakai Kores, seorang raja Persia yang bahkan tidak mengenal Allah sama sekali karena dia bukanlah dari orang Israel. Tetapi Allah memakai Kores untuk mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Yerusalem. Allah menunjukkan otoritasnya sebagai pencipta seluruh alam semesta dengan mengendalikan dan memberikan keselamatan bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang dimiliki oleh Allah, Allah menunjukkan bahwa Dia memiliki cara yang kaya untuk mewujudkan keselamatan bagi manusia. Dengan kata lain, Allah menyelamatkan, menyatakan keselamatan bagi manusia dengan cara-cara yang tak terduga, yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita sama sekali. Oleh karena itu, sikap kita merespons keselamatan Allah adalah hidup yang percaya dan mempercayakan hidup hanya kepada Allah. Jadikanlah Allah menjadi yang utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Keutamaan itu dapat diwujudkan ketika kita meyakini bahwa tidak ada dalam hidup kita yang tidak berasal dari Allah. Kita juga bisa menjalani kehidupan kita saat ini hanya oleh karena Allah. Tidak ada dalam hidup kita yang tidak diarahkan oleh Allah. Melalui keutamaan itulah kita dapat merespons keselamatan Allah. Oleh karena itu, keselamatan Allah tidak hanya berbicara sesuatu pada masa yang akan datang, tetapi saat ini juga kita menampakkan keutamaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Allah adalah sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan datang dari Allah yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut. Jangan pernah hilang harapan akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sedang dalam menghadapi masalah yang sulit, baik dalam ekonomi, sosial, atau hal apapun lainnya, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, melainkan Dia yang akan menolong dan membawa kita pada pembebasan dan keselamatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau yang membantu kami, menolong kami, menguatkan kami untuk boleh tetap berpengharapan hanya kepadamu. Jangan biarkan kami terbelenggu dalam hidup kami yang sendiri. Kiranya Tuhan yang selalu menemani kami, membantu kami untuk boleh kami mendapatkan keselamatan yang daripada Engkau. Kiranya Engkau yang mengajari kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap percaya hanya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.